Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ega Kusuma Dewi, Meta Purnamasari, dan saya sendiri Rosi Martinda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu asuhan kebidanan kegawat daruratan yang berjudul Kehamilan Ektopik Terganggu atau KET. Yang pertama yaitu definisi KET. Apa itu kehamilan ektopik terganggu? Jadi, kehamilan ektopik ialah suatu kehamilan dengan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi dan tidak menempel pada dinding endometrium kavum uteri. Bila kehamilan tersebut mengalami proses pengakhiran atau abortus, maka disebut dengan kehamilan ektopik terganggu atau KET. Kemudian, sebagian besar kehamilan ektopik berlokasi di tuba falopi 90-95%, dengan 70-80% di ampula. Sangat jarang terjadi di ovarium, kavum abdominal, kanalis cervicalis, dan intraligamenter. Kemudian menurut WHO tahun 2007, kehamilan ektopik adalah penyebab hampir 5% kematian di negara maju. Namun kematian akibat kehamilan ektopik di Amerika Serikat kini semakin jarang terjadi sejak tahun 1970-an. Kematian kasus kehamilan ektopik turun tajam dari tahun 1980 hingga 1992. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ega Kusuma Dewi. Kepada Ega Kusuma Dewi dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke slide yang berikutnya, yaitu faktor terjadinya kehamilan ektopik. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor resiko tertinggi, yaitu riwayat kerusakan tuba baik karena kehamilan ektopik sebelumnya atau karena pembedahan tuba. Yang kedua ada faktor resiko umum, yaitu riwayat infeksi tuba, penyakit menular seksual atau PMS. Selanjutnya, kehamilan ektopik diidentifikasi dengan menggabungkan temuan klinis serta pemeriksaan serum dan sonografi transvagina. Temuan klinis yang dinilai adalah riwayat amenor, perdarahan pervaginam, dan nyeri perut bawah. Ketika nyeri semakin berat yang disertai pemeriksaan kavum Douglas menonjol, maka didiagnosis dengan KET. Baiklah, ini gambar yang pertama ya teman, bisa dilihat. Ini adalah gambar intraoperatif kehamilan ektopik tuba sebelah kiri. Kemudian ini ada gambar yang kedua, yaitu kehamilan ektopik terganggu. Jadi contoh gambarnya seperti ini ya teman, bisa kalian lihat. Kemudian di sini juga ada tindakan pengobatannya. Yang pertama ada saplingektomi. Saplingektomi adalah prosedur bedah untuk mengangkat salah satu tuba falopi, namun tetap membiarkan keberadaan rahim dan indung sel telur. Kemudian selanjutnya yang kedua, yaitu ada terapi medis dengan MTX. Terapi medis dengan Metreksat atau MTX menjadi pilihan utama setelah diagnosis dengan USG dan kadar BHCG yang tanpa memerlukan tindakan bedah. Indikasi memberikan MTX dapat memberikan kepada pasien yang stabil. Asimptomatik, kadar BHCG 3000 sampai 5000 mili. Dan tanpa bukti hemoperinium maupun aktivitas jantung janin pada USG.